Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Sejarah Dunia kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan pembahasan seputar sejarah kuno dan pembahasan sejarah menarik lainnya yang bertujuan untuk mengupas informasi-informasi sejarah yang bermanfaat. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas seputar sejarah Cina kuno. Ketika Cina memasuki periode 7 negara berperang, telah melahirkan banyak jenderal-jenderal legendaris yang nantinya akan menjadi legenda di masa depan. Nama mereka akan selalu diingat sepanjang sejarah awal penyatuan Cina, dan di antara para jenderal hebat di wilayah Cina Utara terdapat jenderal yang berasal dari negara Zhao yang bernama Lian Po. Ia merupakan jenderal besar Zhao yang dihormati oleh para musuh-musuhnya. Dirinya juga dikenal sebagai jenderal yang mampu menyaingi kekuatan Beiji yang terkenal dari Qin selama masa karirnya. Dan berikut ini adalah sejarah Jenderal Lian Po. Menurut sumber sejarah, Lian Po lahir pada tahun 327 sebelum Masehi di negara Zhao. Pada awal mula karirnya, Lian Po banyak memenangkan pertempuran melawan Qi di timur dan Wei di selatan. Ketika masa pemerintahan Raja Huiyuan yang memerintah Zhao dari tahun 298 sampai 266 sebelum Masehi, Lian Po berhasil melakukan penyerbuan ke wilayah Qi dan dipromosikan ke posisi Sangking. Beberapa dekade kemudian, pasukan Qin menyerang negara Han kota Sangdang. Orang-orang Sangdang melarikan diri menuju Zhao, sehingga otomatis pasukan Qin di bawah pimpinan Wang Lu menyerang Zhao dengan target wilayah Changping. Lian Po mengambil posisi komandan untuk melawan pasukan Qin. Selama pertempuran Changping, Lian Po memutuskan untuk tidak mengambil resiko pasukannya dengan terlibat dalam pertempuran terbuka melawan Qin. Lian Po malah membangun serangkaian benteng di sepanjang daerah Changping. Oleh karena itu, Zhao berhasil menghentikan serangan pasukan Qin. Lian Po berencana untuk menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang pasukan Qin, karena dirinya mengetahui jika pasukan Qin yang datang dari jauh, pasti lama-kelamaan persediaan makanan akan habis dan juga mereka pasti akan kelelahan. Oleh karena itu, strategi Lian Po adalah seluruhnya berfokus pada pertahanan. Akan tetapi di istana Zhao sendiri terjadi perselisihan para anggota istana yang tidak puas akan kepemimpinan Lian Po, yang kebanyakan dari mereka telah disuap oleh mata-mata Qin. Pada akhirnya, Raja Zhao waktu itu yaitu Raja Xiao Cheng memerintahkan Lian Po ditarik mundur dan posisi komandan digantikan oleh Zhao Kou. Di bawah pimpinan Zhao Kou, pasukan Zhao yang tadinya berfokus pada pertahanan sekarang berbalik untuk menyerang pasukan Qin. Pada awalnya, pasukan Zhao berhasil mengalahkan pasukan Qin yang dipimpin oleh Qin Jun. Oleh karena itu, pasukan Zhao semakin bersemangat untuk mengalahkan pasukan Qin. Akan tetapi di Xianyang, Raja Qin telah meminta Beiji untuk diam-diam mengambil alih semua pasukan Qin. Beiji kemudian memasang jebakan dan menunggu kedatangan pasukan Zhao. Siapa sangka, ternyata Qin Jun hanya berpura-pura dikalahkan. Dengan mudahnya, Beiji berhasil menjauhkan sang harimau dari gunungnya. Beberapa bulan kemudian, Changping dapat dijatuhkan. Mempertimbangkan bahwa orang-orang Sangdang mengkhianati Qin dan pergi ke Zhao, Beiji kemudian memerintahkan pasukannya untuk membunuh 450.000 orang dan menyisakan 240 prajurit muda untuk kembali. Setelah pertempuran Changping, Raja Zhao kemudian menunjuk Lian Po sebagai komandan pasukan Zhao untuk menyerang Yan. Lian Po menunjukkan kekuatannya lagi dengan menghancurkan pasukan Yan dan mendapatkan reputasinya kembali. Bahkan di tahun 251 sebelum Masehi, Lian Po diangkat sebagai kepala penasehat sekaligus diberi gelar penguasa Xinping. Akan tetapi beberapa tahun kemudian setelah Raja Zhao meninggal dan digantikan oleh raja baru, Lian Po kembali kehilangan kepercayaan sehingga dirinya digantikan oleh Lei Cheng. Lian Po kemudian menyerang Lei Cheng dan melarikan diri ke negara Wei. Lian Po melayani Raja Wei selama beberapa tahun. Sejak saat itu, Lian Po sudah tidak lagi memiliki catatan sejarah yang memukau. Lian Po meninggalkan negara kelahirannya hingga pada akhirnya Lian Po menetap di Chu. Lian Po disambut baik oleh Chu dan diangkat sebagai Jenderal Chu. Namun, sebagai Jenderal Chu, Lian Po tidak menunjukkan banyak kontribusinya sebagai jenderal. Lian Po mengatakan, "Saya ingin digunakan oleh negara bagian Zhao lagi." Harus diakui bahwa Lian Po begitu mencintai negara kelahirannya.
Akan tetapi dirinya malah terusir, sehingga Lian Po pergi mengikuti arus, pertama ke Wei, kemudian ke Chu, di mana dirinya menghabiskan masa tuanya di sana. Lian Po meninggal di Shaochun pada tahun 243 sebelum Masehi di umur 84 tahun. Lebih dari satu dekade kemudian setelah meninggalnya Lian Po, negara Zhao sepenuhnya dihancurkan oleh negara Jin. Apabila teman-teman mengikuti serial Kingdom, tak asing lagi dengan nama Lian Po atau Renpa di dalam manganya. Lian Po diikuti oleh 4 orang terbaiknya. Ia juga merupakan satu dari 3 jenderal langit Zhao. Lian Po meninggalkan Zhao, kemudian pergi ke Wei dan berakhir di Chu. Di serial Kingdom, Lian Po digambarkan sebagai seorang jenderal yang serba bisa, baik sebagai jenderal tipe naluriah ataupun tipe strategi. Makam Lian Po terletak 7 km sebelah utara Kabupaten Shao, Provinsi Anhui, dengan keliling makam 300 meter yang dikelilingi oleh Sungai Hui di barat dan pegunungan di utara, selatan, dan timur. Di masa sekarang, Lian Po masuk ke dalam legenda sejarah Cina sebagai jenderal yang hebat dan semangat yang terus menyebar selama berabad-abad. Selain itu, Lian Po juga merupakan salah satu dari 4 jenderal terbaik selama periode The Warring States.